C91 penghinaan itu nyata. Roh jahat. Yang satu ini dipenuhi kebencian pada saat kematiannya. Dia gagal melepaskan kebencian itu setelah meninggal. Dia menolak memasuki gerbang neraka, dan menolak menjalani proses reinkarnasi. Roh-roh jahat seperti itu telah menyerah pada reinkarnasi, dan menyerahkan hati mereka kepada kejahatan agar mereka dapat tetap berada di antara manusia, dan membalas dendam. Roh-roh jahat ini tidak lagi memiliki kesadaran, mereka tidak ingat siapa diri mereka ketika masih hidup. Namun, mereka hanya mengingat satu hal, balas dendam. Butuh proses panjang untuk sepenuhnya menetralisir semua kejahatan ini. Sepanjang pagi telah berlalu dan roh jahat di dalam sangkar roh masih belum berhasil ditaklukkan. Saat itu hampir tengah hari. Chen menerima panggilan telepon yang sangat mengejutkan, ia segera menghentikan apapun yang sedang dilakukannya, dan langsung melaju dengan mobilnya. Lan yang menelepon. Ada pameran batu giok, dan dia ingin membawa Xiao Bei ke sana untuk mempersiapkan pembukaan toko perhiasan. Karena tidak melihat atau mendengar kabar darinya selama seminggu penuh, Chen sangat khawatir tentangnya. Dia mengemudi seperti orang gila. Saat itu tengah hari, Lan telah mengatur pertemuan di sebuah restoran mewah. Fasad restoran itu memancarkan aura kemewahan, dipenuhi dengan kualitas yang memukau. Melihat Bugatti Veyron milik Chen mendekat, seorang pelayan muda berjas dengan cepat berlari menghampirinya untuk melayaninya. Chen melihat Lan berdiri di pintu masuk, jadi dia menyerahkan kuncinya kepada petugas parkir dan buru-buru berjalan menghampirinya. Meng Chen. Chen Xiaobei berteriak dari kejauhan. Lan berbalik dan tersenyum padanya. Wajah kecilnya yang cantik berseri-seri, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak pucat dibandingkan dengannya. Ia mengenakan mantel Eropa yang indah, di bawahnya gaun kuning pastel selutut, memperlihatkan sepasang betis seputih salju yang berkilau. Dia tetap mempesona seperti biasanya, layaknya bintang-bintang di langit gelap, tak seorang pun dapat menghalangi pancaran cahayanya. Tuan Chen, tatapan macam apa yang Anda berikan kepada saya? Bisakah Anda berhenti menatap saya seperti itu? Orang-orang mungkin mengira kita adalah saudara kandung yang telah lama berpisah, goda Lan dengan nada bercanda. Kamu terlihat kurus, kata Chen lembut, masih menatapnya dengan terkejut. Lan terdiam. Pikirannya yang luar biasa cerdas seolah mengalami korsleting, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Berat badanmu turun. Kata-kata sederhana ini menyentuh bagian hatinya yang paling lembut dan halus. Wah, Meng Chen. Mungkinkah pemuda tampan ini pacarmu? Ayo, kenalkan kami. Sekelompok pemuda dan pemudi bergegas keluar dari restoran, mengelilingi dan menatap Chen Xiaobei seolah-olah dia adalah seekor panda raksasa. Dia Chen Xiaobei. Dia bukan pacarku, dia hanya teman dari universitas, kata Lan dengan sungguh-sungguh. Haha, kamu tidak perlu menjelaskan. Penjelasan hanyalah kedok. Benarkah? Kami sudah mendengar tentang kalian berdua dari Wu Junfan. Kita semua sudah tahu itu. Hehehe. Meng Chen, seleramu bagus sekali. Pria ini benar-benar tampan, tidak heran dia bisa mengalahkan pria paling tampan di Greenfin kita, Wu Junfan. Wu Junfan hanya bisa ditempatkan di posisi kedua. Sekarang, pria paling tampan di kota Greenfin berdiri tepat di depan kita. Lumayan. Lumayan. Meng Chen kita punya mata yang jeli. Semangat kelompok anak muda ini meningkat. Meskipun percakapan mereka berputar di sekitar Chen, orang-orang cerdas pasti sudah menyadari bahwa semua yang mereka katakan hanyalah untuk menjilat Lan. Tak seorang pun repot-repot memulai percakapan dengan Chen. Jelas sekali bahwa di mata mereka, Chen Xiaobei hanyalah mainan laki-laki lain bagi Lan. Mainan laki-laki terlarang yang tidak akan pernah diakui Lan di depan umum. Mereka tidak mau repot-repot berteman dengan Xiaobei. Chen sedikit kesal, dan berbisik, Meng Chen, kenapa kau tidak memberitahuku kalau akan ada orang yang bergabung dengan kita untuk makan siang? Acara makan siang ini diatur atas ide Wu yang mendadak, mereka semua dari lingkaran pertemanannya. Kami akan menghadiri pameran batu giok nanti malam. Aku tidak tahu bagaimana menolak tawaran mereka, jelas Lan dengan pasrah. Lingkaran. Chen bingung sejenak sebelum mengerti, lingkaran mereka adalah lingkaran generasi kaya kedua Greenfin. Generasi kaya kedua, generasi kedua dengan ayah seorang politisi kaya. Anda bisa mengetahuinya dari perilaku anak-anak muda ini. Meng Chen, sudah lama kita tidak bertemu. Pada saat itu, sebuah Mercedes-Benz S320 hitam berhenti tepat di depan pintu masuk restoran. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil. Petugas parkir juga bergegas ke mobil, tetapi sikapnya tidak begitu perhatian. Pasangan itu berjalan mendekat sambil bergandengan tangan. Hu Lijing, plesetan bahasa Mandarin, wanita penggoda sudah lama tidak bertemu. Lan menyapa wanita itu dengan sopan, meskipun tidak terlalu antusias. Jelas terlihat bahwa mereka tidak dekat. Apa?
Vixen, dalam bahasa Mandarin, namanya terdengar seperti Vixen. Chen terkejut, dan hampir tertawa terbahak-bahak, ia hampir patah punggung karena berusaha menahan tawanya. Mari, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini pacar saya, Ruguan. Toko giok mahkota adalah buah pikirannya. Nanti malam, jika Anda memiliki pertanyaan saat membeli giok, Anda selalu dapat bertanya kepada pacar saya. Saya jamin Anda hanya akan untung dan tidak akan rugi. Hu Lijing menunjuk pria di sebelahnya. Dagunya terangkat ke langit saat berbicara, jelas-jelas pamer. Ketika mendengar itu, sekelompok anak-anak generasi kedua yang kaya raya itu segera menghampiri dan menyapa Ruguan dengan antusias. Begitulah cara kerja lingkaran pertemanan dan hubungan antar manusia saat ini. Teman yang memiliki hubungan tanpa komitmen akan selalu mendapatkan perlakuan khusus. Chen berdiri di samping, mengamati situasi itu dengan acuh tak acuh. Namun Hu melirik Chen dengan jijik, dan berbicara dengan lantang, "Lan, kudengar dari Junfan bahwa kau sudah punya pacar. Tidak mungkin orang yang berdiri di sebelahmu itu, kan? Dia sama sekali tidak terlihat sukses." Ekspresi Lan sedikit mengeras, dan berkata, "Dia temanku dari universitas, bukan pacarku." Adapun apakah dia sukses atau tidak, hanya waktu yang akan menjawabnya. Siapa yang tertawa terakhir, dialah yang tertawa paling keras. "Heh, dia cuma murid miskin. Bagaimana mungkin dia bisa sukses di masa depan?" gerutu sinisnya. Dia menekankan kata, miskin. "Jing, kau belum mengenalkanku pada wanita cantik ini." Saat itu, Ruguan berjalan mendekat. Dari luar, dia tampak seperti seorang pria terhormat dengan sikap yang baik. Namun kenyataannya, tatapan matanya yang licik tertuju pada payudara dan kaki indah Lan, sungguh paman yang tidak bermoral. "Ini Lan Mengchen," kata Hu datar. "Lan, oh, Anda adalah nyonya keluarga Lan Mengchen. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda." Ruguan mengulurkan kedua tangannya dengan canggung. Secara kasat mata, dia hanya mengulurkan tangan untuk berjabat tangan, pada kenyataannya, dia sebenarnya mencoba memanfaatkan Lan. Menyentuh tangan Lan yang lembut adalah impian setiap pria. Chen sudah agak kesal, melihat orang mesum ini membuatnya semakin jengkel. Dengan gerakan cepat, ia menepis tangannya dan berkata singkat, "Apa maksud semua ini? Kau bisa melihat wanita cantik ini, tapi kau tidak bisa melihat pria tampan ini." Ruguan terkejut dan berkata dengan angkuh, "Maafkan saya. Itu ceroboh dari saya. Jing, kamu belum mengenalkan pemuda tampan ini kepadaku. Saya Chen Xiaobei, hanya seorang mahasiswa miskin biasa," kata Chen dengan acuh tak acuh. "Senang bertemu denganmu." Ruguan tersenyum palsu dan mengulurkan tangannya ke arah Chen. Chen berdiri di sana tanpa bergerak, mengabaikannya. Ruguan berdiri di sana terdiam, tangannya kaku membeku di udara. Penghinaan itu nyata. C92 jangan terlalu berlebihan. "Kau..." Ruguan sangat marah hingga wajahnya berubah hijau. Dia adalah pemilik toko barang giok yang terhormat, dengan kekayaan bersih lebih dari 300 juta. Dia merendahkan diri untuk berjabat tangan dengan seorang mahasiswa miskin, tetapi diabaikan. Itu tamparan keras di muka. Hu Lijing juga marah, dan mencemooh, "Hah? Dasar mainan laki-laki. Apa-apaan ini? Apa kau pikir Ruguan mau berjabat tangan denganmu kalau bukan hanya untuk menyelamatkan muka Lan?" Perbincangan langsung mereda. Semua mata tertuju pada Chen. Ketahuilah bahwa, di kalangan mereka, Hu Lijing dikenal sebagai wanita yang jahat dan menyebalkan. Chen akan mendapat masalah besar karena berurusan dengannya. "Hu Lijing, jangan konyol. Chen bukan mainan." Alis Lan berkerut, mata gelapnya yang indah tampak dingin seperti bintang-bintang di musim dingin. "Hah? Aku konyol? Dia hanya seorang mahasiswa miskin. Bukankah dia parasit? Apa kau pikir dia akan berdiri di sini dan berbicara kepada kita jika bukan karena kau?" Hu semakin emosi saat berbicara. Apakah dia punya pekerjaan? Karir? Apakah dia punya gengsi? Tak perlu dikatakan lagi, parasit ini tidak akan pernah mampu membeli Mercedes-Benz S320 yang dikendarai pacarku. Harga awal Mercedes-Benz S320 mendekati 1 juta, kelas pekerja biasa pasti tidak akan pernah mampu membelinya seumur hidup mereka. Mendengar itu, kelompok remaja kaya raya generasi kedua itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan pikiran mereka. Mereka semua melirik Chen dengan jijik, beberapa bahkan mencibir dengan mengejek. Tepat saat itu, sebuah Bugatti Veyron hitam baru berhenti tepat di depan kerumunan. "Wow, mobil super yang keren sekali. Ya Tuhan, itu Bugatti Veyron. Aku pernah melihatnya di pameran mobil, harganya 38 juta. Hanya ada satu di seluruh kota Greenfin. Cepat, cepat, ayo foto. Aku ingin membagikannya dengan teman-temanku."
Aku juga mau berfoto dengannya. Aku juga mau. Semua orang merasa gembira. Meskipun mereka semua adalah remaja kaya raya generasi kedua, mereka hanya bisa memandanginya karena mobil ini adalah mobil mewah kelas 1, hanya orang terkaya di Greenville City yang mampu membelinya. Bahkan mata Hu pun berkobar karena kerinduan. Bagi wanita sombong seperti dirinya, mobil mewah ini sungguh tak tertahankan. Ia bahkan mulai membayangkan betapa hebatnya menjadi pacar pemiliknya. Ruguan sangat kesal melihat ekspresi tergila-gila di wajah wanita itu. Wanitanya sendiri terpesona oleh mainan pria lain, pria manapun akan menganggap ini tidak dapat diterima. Saat pintu mobil terbuka, semua orang memperhatikan dengan saksama untuk melihat wajah pengemudi. Seorang petugas parkir keluar dan menghampiri Chen dengan hormat, "Tuan, manajer kami mengutus saya untuk menanyakan apakah kami dapat memarkir mobil Anda di depan restoran kami, agar restoran kami terlihat lebih mewah." Chen mengangkat bahu dan berkata dengan santai, "Baiklah. Silakan. Tapi jangan beritahu siapapun bahwa ini mobil saya. Saya lebih suka tidak terlalu mencolok." "Baik. Kami tidak akan mengungkapkan kepada siapapun bahwa Anda adalah pemilik mobil ini." "Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak." Petugas parkir membungkuk berulang kali lalu memarkir mobil balap tepat di depan restoran, di tempat yang mudah terlihat. Benar saja, hal itu menarik banyak orang yang lewat untuk datang dan melihat-lihat. Ledakan. Sekelompok remaja kaya raya generasi kedua itu berdiri kaku seolah baru saja disambar petir. Masing-masing tampak seperti kodok yang baru saja diinjak-injak, mata terbelalak dan rahang terbuka sangat rendah sehingga Anda bisa dengan mudah memasukkan kepalan tangan ke dalam mulut mereka. Tak seorang pun dari mereka akan menyangka bahwa mobil mewah itu milik Chen Xiaobei. Siapakah pria ini? Itu benar-benar tak terbayangkan. Wanita bodoh itu, wajah Hu Lijing mengerut seolah-olah dia baru saja mencicipi kotoran. Di depan semua orang, dia menuduh Chen sebagai mainan laki-laki. Dia bahkan mengatakan bahwa Chen tidak akan pernah mampu membeli Mercedes-Benz S320 seumur hidupnya. Namun kenyataannya adalah, Anda hanya bisa menukarkan sebuah S320 dengan satu roda Bugatti Veyron. 1 juta dan 38 juta berada pada dua tingkatan yang sangat berbeda. Dimulai dari Hu Lijing dan Ruguan, kelompok remaja kaya raya generasi kedua itu semuanya merasakan wajah mereka memeras seolah-olah mereka telah ditampar oleh tamparan tak terlihat. "Tuan Chen, Anda benar-benar tidak mencolok." Sangat halus, beberapa anggota kelompok yang lebih bermuka dua segera bergegas ke sisi Chen, tersenyum ramah bahkan mereka menggunakan sapaan hormat. "Aku bahkan tidak berusaha menyembunyikan apapun." Chen mengangkat bahu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ini hanya mobil kecil yang sederhana. Apa yang perlu dibanggakan? Apa-apaan ini? Mobil kecil sederhana. Berlagak keren secara diam-diam adalah salah satu senjata paling merusak di dunia ini." Ungkapan acuh tak acuh ini membuat semua orang yang sebelumnya meremehkan Chen merasa sangat tersinggung. Wajah Hu dan Ruguan memerah padam. Seandainya ada lubang di tanah saat ini, mereka berdua pasti akan dengan senang hati memanjat masuk ke dalamnya. Ya. Apa yang dikatakan Guru Chen memang benar adanya. Kita harus rendah hati, tidak perlu memamerkan kekayaan kita. Seorang pria gemuk, dengan senyum menjilat yang terpasang di wajahnya yang tembem, berjalan mendekat dan mengeluarkan kartu namanya. "Tuan Chen, ini kartu nama saya, mohon bantu saya di masa mendatang." "Tuan Chen, ini kartu nama saya." "Tuan Chen, ini milikku." Kelompok remaja kaya raya generasi kedua itu dengan cepat berubah menjadi penggemar Chen, semuanya berebut menyerahkan kartu nama mereka kepada Chen. "Heh, tadi kau bersikap dingin padaku. Sekarang giliranmu untuk menunjukkan betapa hebatnya aku." Chen terkekeh. Dia tidak menerima satupun kartu ucapan. Nada bicara yang angkuh itu, tatapan yang sembrono itu, membuat Chen tampak seperti dewa. Para remaja kaya raya generasi kedua itu tahu bahwa Chen sedang bersikap sok keren, tetapi tak seorang pun dari mereka berani mengatakan apapun. Orang akan tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mendaki setinggi orang-orang kaya raya seperti Chen. Sekalipun ayah mereka hadir di tempat kejadian, mereka tetap harus menunjukkan rasa hormat kepada Chen. Saat ini, mereka benar-benar menyesal telah memperlakukan Chen dengan buruk. Seandainya mereka tahu apa yang akan terjadi, mereka pasti akan memuja Chen seperti mereka memuja Buddha. Sayangnya, itu sudah terjadi. Selain penyesalan, mereka tidak bisa berbuat apapun untuk memperbaiki kesalahan mereka. Melihat pemandangan di hadapan mereka, Hu Lijing dan Ruguan menyadari bahwa mereka telah berbuat salah kepada orang-orang kelas atas tersebut. Jauh di lubuk hati, mereka sangat ingin meminta maaf kepada Chen. Namun, Chen bahkan tidak mau repot-repot menerima kartu nama dari remaja kaya raya generasi kedua itu. Seberapa besar kemungkinan dia akan menerima permintaan maaf mereka?
Semakin mereka memikirkannya, semakin dingin tangan dan kaki mereka. Kaki mereka terasa seperti jeli, takut akan teguran Chen. Lan mengamati ini dengan tenang, senyum penuh arti terukir di bibirnya. Dia tahu bahwa Chen akan mampu mendapatkan cukup rasa hormat, tak seorang pun di sana bisa memandang rendah dirinya. Permisi, kenapa kalian berdiri di sini? Saya sudah memesan kotak nomor 303. Kalian bisa masuk saja tanpa menunggu saya. Lagi pula, kalian terlalu sopan. Tepat pada saat yang canggung itu, seorang pria muda yang berpenampilan rapi berjalan mendekat. C93 profil rendah. Profil rendah. Pria itu mengenakan setelan perak kasual. Ia tinggi dan tegap, dan keberadaannya memancarkan aura aristokrat yang mewah. Terlebih lagi, dia memiliki wajah yang tidak akan terlihat aneh jika muncul di drama televisi, bahkan tanpa riasan. Junfan. Wu Junfan ada di sini. Para penonton langsung bersemangat, terutama para gadis. Semua dari mereka terpesona. Tampan, kepribadian hebat, latar belakang pendidikan yang sangat baik, cakap, dan lahir di keluarga terkaya ketiga bersama Lance dan Wens di Greenfin. Keluarga Wu. Wu tampaknya tanpa celah atau kekurangan sedikit pun. Bahkan, reputasi publiknya setidaknya 10 kali lebih baik daripada si brengsek hedonis, Wen Feng. Ini juga merupakan salah satu dari banyak alasan mengapa dia menjadi sangat populer dan dijuluki, yang paling tampan di Greenfin. Saat Wu berjalan mendekat, dia tampak sangat tampan. Namun, ketika pandangannya tertuju pada Chen Xiaobei, seluruh dirinya menjadi lesu, ia bahkan tampak sedikit bingung. Chen telah meninju wajahnya di pesta ulang tahun Nenek Lan. Kejadian itu membuatnya terguncang. Terlebih lagi, Lan Mengchen yang telah ia kejar dengan susah payah, pada saat itu juga, berdiri tepat di sebelah Chen. Dan di wajahnya yang memesona terpancar senyum yang mampu memikat pria manapun. Namun senyum itu milik Chen Xiaobei, karena, sebagian besar waktu, Lan hanya menunjukkan sikap dinginnya. Selamat siang Tuan Chen, kita bertemu lagi. Wu tampak sangat tenang dan menawan. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia merasa tidak nyaman, ia berhasil menjaga ketenangan dan tetap sopan, itulah yang membedakannya dari remaja kaya raya generasi kedua yang sombong lainnya. Senang bertemu Anda lagi, Tuan Wu. Chen Xiaobei tersenyum dingin. Meng Chen. Wu tersenyum ramah dan menawan, berharap bisa menyelipkan satu atau dua kata kepada dewinya. Namun Lan memotong perkataannya, baiklah, karena semua orang sudah berkumpul, mari kita makan siang. Masih banyak yang harus kita kerjakan nanti malam. Baiklah, ayo pergi. Wu menghela napas. Bayangan di hatinya tiba-tiba membesar. Dia sama sekali tidak mengerti. Dia luar biasa dalam segala hal, mengapa dia tidak bisa memenangkan hati Lan? Mungkinkah dia bukan tandingan Chen Xiaobei? Wu mengamati Chen Xiaobei lebih dekat dan terkejut menemukan bahwa ada daya tarik tertentu pada dirinya. Sulit untuk dijelaskan, tetapi Wu Junfan memiliki firasat baik tentang Chen. Tidak. Aku tidak bisa digoyahkan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah berhenti sampai Meng Chen menjadi milikku. Wu mendongakkan kepalanya dan berjalan duluan masuk ke restoran. Oh, Tuan Wu ada di sini. Silakan, Tuan, di sini. Sebuah ruangan pribadi sudah siap untuk Anda, sapa manajer yang berdiri di pintu dengan ramah. Manajer Wong, mobil siapa ini? Wu melihat Bugatti Veyron yang terparkir dan mengerutkan kening, aku ingin membeli mobil ini, tapi hanya ada satu di seluruh kota Greenfin, namun seseorang sudah memilikinya duluan. Maafkan saya, Tuan Wu. Saya benar-benar tidak bisa memberitahu Anda. Pemilik mobil lebih suka merahasiakan identitasnya dan tidak ingin mengungkapkannya. Manger Wong membungkuk dan melirik Chen Xiaobei dengan kagum. Aku dengar pemiliknya adalah orang kaya yang misterius, dia bahkan pernah menggulingkan Wen Feng, aku hanya ingin mengenalnya. Tapi jika dia tidak mau mengungkapkan identitasnya, lupakan saja. Wu menghela napas, lalu masuk dengan wajah lesu. Remaja-remaja kaya raya generasi kedua lainnya pun mengikuti jejak mereka, mata mereka melotot saking lucunya. Dewi yang disukai Wu menatap Chen, pupil matanya melebar. Bahkan mobil yang disukai Wu pun telah diambil oleh Chen. Dalam keadaan terguncang, orang-orang di sekitarnya merasa sangat kasihan pada Wu kecil, tak seorang pun dari mereka berbicara selama beberapa menit. Pada saat yang sama, mereka memandang Chen Xiaobei seolah-olah sedang memandang iblis, dipenuhi rasa hormat bercampur cemas. Bersembunyi, bersembunyi. Chen Xiaobei memasang senyum polos, dan melambaikan tangan kepada orang-orang yang lewat, dengan sikap yang sangat angkuh. Para penonton terdiam. Rupanya, bersikap rendah diri adalah cara terbaik untuk pamer. Di ruang pribadi. Satu demi satu, hidangan mewah disajikan, semua orang kenyang dan merasa puas.
Tepat ketika makan hampir berakhir, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Seorang pria berpenampilan lusuh berdiri di pintu masuk, sebotol bir yang setengah kosong berada di tangannya. Dia menyipitkan matanya, memandang sekeliling ruangan dengan menjengkelkan. Ketika pandangannya tertuju pada Lan, matanya berkedip. "Siapa kamu?" Tak seorang pun di ruangan itu mengenalinya, merasa jengkel dengan bahasa tubuhnya yang vulgar. Preman itu mengabaikan mereka, menunjuk ke arah Lan dan bergumam, "Kemarilah, gadis kecil. Duduklah bersamaku di sebelah. Apa kau gila? Pergilah mabuk di tempat lain." Seorang pemuda berotot berdiri. "Bajingan! Apa kau tidak tahu siapa aku?" Wajah preman itu berubah gelap, tampak sangat marah. "Memangnya aku peduli siapa kau? Pergi sekarang sebelum aku marah." Pria yang berteriak itu adalah putra seorang diplomat. Dia juga memiliki temperamen yang buruk. Dia sepertinya lupa bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang pemabuk. Dan orang mabuk itu tidak masuk akal. "Kau mau mati?" geram preman itu sambil mengangkat botol bir dan menghantamkannya ke kepala pemuda itu. Menabrak. Botol itu pecah berkeping-keping dan darah segar menetes di kepala pemuda itu. Adegan kekerasan ini membuat para remaja kaya raya generasi kedua itu berkeringat dingin. Beberapa gadis menjerit. "Jangan panik, ada 6 orang di sini. Dan dia hanya 1 orang." Saat itu juga, Ruguan berdiri, menatap tajam preman itu. "Kau berani memukul salah satu dari kami. Kau akan membayar akibatnya." "Tuan Ru benar. Kita adalah mayoritas, apa yang perlu ditakutkan?" "Baik. Dengarkan Master Ru. Kita berenam bisa mengalahkan bajingan ini." Biarkan dia terus bertingkah sok jantan. Kita akan pastikan dia disambar petir." Semua pria itu bergabung dengan Ruguan, tampak bersemangat, yakin bahwa mereka telah mengendalikan preman itu. "Hehe, kau mau membandingkan siapa yang punya lebih banyak anak buah?" Preman itu mengerutkan bibir dengan sinis, lalu berteriak, "Kemarilah. Bos Red Bull. Apa yang terjadi?" Tak lama kemudian, sekitar 10 preman lainnya bergegas datang dari ruangan sebelah. Jumlah pria di sisi ini 2 kali lipat lebih banyak. Situasi berubah dalam sekejap mata. Kelompok remaja kaya raya generasi kedua itu terkejut. Mereka selalu dimanjakan, kekuatan tempur mereka sama sekali tidak mendekati angka 5. Sekalipun mereka memiliki banyak pasukan, mereka tidak akan mampu mengalahkan para preman itu, apalagi dalam situasi seperti ini. "Siapa namamu? Kemarilah." Bos Red Bull menunjuk ke arah Ruguan, dan berkata dingin, "Kukira kau ingin aku yang membayar. Ayo kalau begitu. Kau akan jadi budakku jika kau tidak melawanku sekarang." Ruguan langsung pucat pasi dan menyesal, "Bro, aku salah. Tolong jangan merendahkan dirimu ke levelku. Aku budakmu." Dengan ucapan itu, dia juga mempermalukan Hu Lijing. Namun mereka sudah kehabisan akal, mengakui bahwa mereka adalah budaknya jauh lebih baik daripada dipukuli oleh preman. Bos Red Bull itu memandang orang-orang yang menyaksikan dengan angkuh, dan mengejek, "Apakah ada orang lain yang ingin mengatakan sesuatu? Bicaralah. Jika tidak, aku akan membawa gadis kecil ini bersamaku." Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju Lan. Berdiri di situ, Wu sangat marah. Wajah tampannya dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. C94 Aura Raja. "Jangan khawatir, Meng Chen. Aku akan melindungimu." Nada suara Wu sangat tegas. Terlihat jelas bahwa dia benar-benar menyukai Lan. Dia tetap membela Lan dalam situasi seperti ini. Bahkan Chen pun terkesan dengan keberaniannya. Tentu saja, Wu juga memiliki motif egoisnya sendiri, dia ingin memenangkan hati Lan dengan keberaniannya. Seperti kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Wu percaya bahwa usahanya pasti akan meluluhkan hati Lan. Dia bahkan mungkin bisa mengalahkan Chen Xiaobei dan membawa Lan pulang. Saat memikirkan hal ini, Wu dipenuhi energi. Tampan banget. Wu adalah pria yang bisa kita andalkan. Benar-benar layak menyandang gelar pria paling tampan di Greenfin City. Wu adalah pria sejati. Semua gadis di tempat kejadian, kecuali Lan, tampak terpesona, benar-benar jatuh cinta. Pada saat yang sama, mereka juga melirik Chen dengan nada mengejek. Chen Xiaobei seharusnya menjadi pacar Lan. Tapi dia hanya duduk di tempatnya, sama sekali acuh tak acuh. Tidak ada sedikit pun maskulinitas dalam dirinya. Lan pasti buta memilihnya. Bos Red Bull. "Hai, saya Wu Junfan, Anda pasti pernah mendengar nama saya sebelumnya," kata Wu, tanpa bersikap menjilat atau angkuh, dan sedikit mengangkat kepalanya. Ia berpikir bahwa, jika ia mengungkapkan statusnya sebagai orang kaya, ia akan mendapatkan sedikit rasa hormat. Namun sebelum ia selesai bicara, kaki besar bos Red Bull yang berukuran 43 itu telah mengenai perut bagian bawahnya.
Wu menjerit dan jatuh ke tanah, memegangi perutnya. Dia meringkuk seperti bola dan tetap di sana tanpa daya. Dia tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi juga mempermalukan dirinya sendiri. Dasar bajingan. Lemah, seperti burung. Gagal total kalau kau sok heroik. Raut wajah bos Red Bull menunjukkan rasa jijik. Dia mengangkat kakinya lagi dan menginjak wajah tampan Wu. Junfan, teriak para gadis, khawatir padanya. Wu memang tampan. Tapi dia terlalu lemah. Diam kalian semua, bentak bos Red Bull. Dia menatap Lan dan tersenyum sinis, nona kecil. Janji untuk minum denganku, dan aku akan membiarkan pria tampan ini pergi. Jika kau menolak, aku akan menginjak wajahnya sampai tak bisa dikenali lagi. Mimpi saja. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, geram Wu, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dan berusaha untuk berdiri. Meskipun dia tampak seperti pria yang lembut dan ramah, dia tetaplah seorang pria sejati. Bajingan, sepertinya tendanganmu terlalu lemah, ada kilatan maut di mata bos Red Bull. Dia mengangkat kakinya dan menendang kepala Wu dengan kekuatan brutal. Semua orang menahan napas, jantung mereka berdebar kencang. Tendangan itu akan benar-benar menghancurkan wajah tampan Wu. Xiao Bei, apa yang kau tunggu? Lan merasa gelisah, dia tidak bisa duduk diam lagi. Di saat-saat kritis seperti itu, Bro Bei harus bertindak. Tepat pada saat kritis itu, sebuah mangkuk sup besar terbang melintasi ruangan dan mendarat tepat di dahi bos Red Bull. Darah mulai menyembur keluar dari kepalanya. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Pergi. Kalian semua. Atau kalian akan berakhir seperti dia. Chen berdiri perlahan dan menatap tajam para preman lainnya. Puluhan preman yang menghalangi pintu masuk merasakan kekuatan dingin menyelimuti mereka. Mereka secara naluriah berdiri membeku di tempat, tak seorang pun berani menggerakkan otot sedikit pun. Para remaja kaya raya generasi kedua itu menatap Chen dengan mulut ternganga lebar. Kukira pemuda ini pengecut. Apa yang menyebabkan perubahan 180 derajat ini? Perbedaannya terlalu besar. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu lebih cepat? Lan menghela napas lega. Meskipun dia tidak memiliki perasaan terhadap Wu, dia tidak ingin melihat nyawa Wu terancam. Secara keseluruhan, dia adalah seorang gadis yang cantik dan baik hati. Jika aku terlibat lebih awal, aku tidak akan bisa mengamati karakter Wu. Jika dia bajingan seperti Wen Feng, maka aku tidak akan repot-repot menyelamatkannya. Dia bisa mati, aku tidak peduli. Chen tertawa sambil berpikir, lalu berkata, tapi sepertinya dia orang yang baik. Adapun apa yang terjadi setelah ini, serahkan padaku. Lan mengangguk, karakter Wu sebenarnya tidak buruk sama sekali. Baiklah, sebaiknya kau cepat-cepat menyingkirkan semua bajingan ini. Mendengar apa yang baru saja dikatakan dewinya, Wu sangat tersentuh, semua penderitaan yang dialaminya selama ini sepadan. Namun kemudian, ia menoleh ke arah Chen Xiaobei, dan hatinya langsung merasa cemas. Chen tidak berbuat apa-apa bukan karena takut, tetapi karena Chen ingin menguji karakter Wu. Sejak awal, Chen mengendalikan semuanya. Seluruh situasi dapat berubah kapan saja sesuai keinginannya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Wu Junfan. Bajingan. Aku akan menghabisi kalian. Kalian semua, teriak bos Red Bull, masih tergeletak di lantai sambil memegangi kepalanya. Pergi panggil bos rambut ungu. Panggil bos rambut ungu untukku sekarang juga. Ya, salah satu anak buahnya bergegas ke sebelah. Tak lama kemudian, sekitar 20 preman lainnya berdatangan melalui pintu, hampir memenuhi seluruh ruangan. Melihat hal itu, hati semua remaja kaya raya generasi kedua itu menjadi dingin, mereka sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Kenyataan bahwa mereka berasal dari latar belakang keluarga yang cukup baik tidak akan membantu mereka di sini. Di sana, latar belakang keluarga tidak berarti apa-apa tinju yang menentukan. Seperti kata pepatah Tiongkok, orang yang bertelanjang kaki tidak takut pada orang yang memakai sepatu. Ketika kelompok preman ini berubah menjadi kekerasan, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Apa yang terjadi, Red Bull? Tanya seorang preman berambut ungu dengan acuh tak acuh sambil berjalan ke depan ruangan. Bos rambut ungu, kau harus menyelesaikan ini. Bajingan itu baru saja memukulku. Bos Red Bull menunjuk kepalanya yang berdarah, tampak seperti anak berusia 6 tahun yang merengek kepada gurunya. Jelas sekali bahwa pang berambut ungu itu jauh lebih kuat daripada Red Bull. Namun, ketika berandal berambut ungu itu melihat Chen, wajahnya langsung pucat pasi dan terlihat jelas rasa takut di matanya. Bagaimana? Bagaimana mungkin itu kamu? Hehe, kau mau berkelahi? Tanya Chen tanpa sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Terlebih lagi, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum mengejek.
Berkelahi. Tidak. Jangan berkelahi. Aku tidak akan berani mencari gara-gara denganmu. Ah. Aku tidak akan berani. Bocah pang berambut ungu itu terus menelan ludah. Ke-30 preman itu tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin bos rambut ungu takut pada seorang pemuda? Apakah itu semacam halusinasi? Bahkan kelompok remaja kaya raya generasi kedua pun tercengang. Mereka benar-benar tidak mengerti, siapakah Chen Xiaobe itu. Dia bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk menakut-nakuti bos rambut ungu. Mungkinkah ini aura raja dalam legenda? Dari semua orang itu, hanya Lan yang tahu alasan dibaliknya. Malam itu di tepi sungai Greenfin, Chen telah menghajar berandal berambut ungu itu hingga babak belur. Ia tidak hanya kehilangan beberapa gigi, tetapi bahkan dipaksa makan sayap ayam mentah. Bocah berambut ungu itu sangat menyadari kekuatan Chen Xiaobe. Sekalipun dia memiliki banyak anak buah, Chen tetap akan unggul. Bos, jika tidak ada apa-apa, saya akan pergi. Saya tidak ingin mengganggu makan Anda. Pria berambut ungu itu tampak gelisah. Dia segera pergi bersama 20 anak buahnya. Aku juga akan pergi. Red Bull, menyadari bahwa semua peluang tidak berpihak padanya, juga ingin menyelinap pergi. Berdiri di situ, Chen mengerutkan bibir. Dia tidak berniat membiarkannya lolos begitu saja. Saat kukatakan kau pergi, kau tidak mau. Sekarang sudah terlambat. C95 bersiaplah untuk mengambil sabun batangan. Bos besar, saya salah. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Tolong ampuni saya, hanya sekali ini saja. Biarkan saya pergi. Belum lama ini, bos Red Bull adalah seorang bajingan arogan. Kemudian dia berubah menjadi sosok yang ketakutan dan mengerikan. Bahkan bos rambut ungu pun takut pada Chen. Sekalipun ia meminjam 10 nyali Red Bull, ia tidak akan berani menuduh Chen melakukan apapun. Jika kau ingin pergi, kau hanya perlu melakukan satu hal, tampar wajahmu sendiri 10 kali, dan kemudian aku akan mengampunimu, kata Chen dengan acuh tak acuh. Pukul, pukul, pukul. Bos Red Bull tidak membantah, tetapi mengangkat tangannya dan memukul wajahnya sendiri. Asalkan amarah Chen diredakan, dia bersedia melakukan apa saja. Apa yang kalian lihat? Sudah ku bilang kalau kalian tidak pergi, kalian akan berakhir seperti dia. Chen menatap tajam ke 10 pengikut Red Bull dan berkata, kalian semua, 10 tamparan. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikannya, tidak ada yang boleh pergi. Pukul, pukul, pukul. Setelah Chen selesai berbicara, selusin pria mulai menamparkan wajah mereka sendiri. Suara tamparan keras itu bergema di dalam ruangan. Karena khawatir Chen tidak akan puas, mereka semua melakukannya dengan begitu bersemangat hingga wajah mereka membengkak. Adegan itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Bos, maukah Anda mengizinkan kami pergi sekarang? Tanya Red Bull dengan patuh. Aku ingin kalian semua menghilang dalam 3 detik, kata Chen dengan tidak sabar. Cepat, cepat. Ayo pergi. Semua preman itu bergegas keluar dari kotak seolah nyawa mereka bergantung padanya, takut akan siksaan yang harus mereka tanggung jika mereka melewatkan batas waktu 3 detik. Ya Tuhan, mereka benar-benar pergi. Ini terlalu sulit dipercaya, seru para remaja kaya raya generasi kedua di dalam kotak itu tiba-tiba. Tuan Chen, Anda terlalu kuat. Para preman itu sangat takut pada Anda. Tuan Chen, Anda sangat keren. Meng Chen benar-benar punya selera yang bagus. Dia punya pacar yang hebat dan keren. Oh, kami iri padamu. Tolong kirimkan aku selusin pacar seperti ini. Semua orang benar-benar tidak bisa menahan keterkejutan mereka, menghujani Chen dengan begitu banyak pujian. Mereka seperti menyembahnya. Di sisi lain, Wu yang putus asa duduk di tanah, sudah lama terlupakan. Aku benar-benar meremehkan Chen. Saingan ini lebih kuat dariku. Hanya orang seperti dia yang pantas untuk Meng Chen. Wu menghela napas dalam hati, pasrah. Tepat saat itu, sebuah tangan besar muncul di hadapannya. Bangun. Kenapa kau duduk di situ dengan wajah menyedihkan? Chen menggoda. Terima kasih. Terima kasih. Wu tersadar dan berdiri dengan bantuan Chen. Dia sangat berterima kasih kepada Chen. Siapa sangka, saat semua orang mengabaikannya, Chen justru yang datang untuk membantunya. Jangan berterima kasih padaku. Aku sebenarnya bisa melakukan sesuatu lebih awal, tapi aku tidak melakukannya, aku Chen. Aku tahu, aku tahu. Kau sedang mengujiku, kata Wu dengan sungguh-sungguh, aku berbeda dari Wen Feng. Aku benar-benar menyukai Meng Chen, aku ingin menjadikannya istriku. Meskipun kau pria yang baik, aku tidak akan pernah menyerah padanya. Meng Chen adalah milikku. Kau tidak bisa memilikinya. Chen mengumumkannya dengan percaya diri sambil menyeringai. Bagaimana aku bisa tahu jika aku tidak mencoba,
kata Wu dengan tegas, aku rela melakukan apa saja untuk Meng Chen. Suatu hari nanti, aku tidak tahu kapan, tapi suatu hari nanti, aku akan membuatnya jatuh cinta padaku. Aku bersumpah, aku harus menikahinya di kehidupan ini. Hehe, kalau begitu, sekarang kau bisa pergi memilih sabun favoritmu. Chen tertawa licik. Pilih sebatang sabun. Wu tampak bingung. Chen tertawa, kau bilang kau menolak pergi tanpa menikahi Meng Chen, tapi kau tak bisa merebutnya dariku, jadi kau hanya bisa pergi mengambil sabun. Wu hampir terjatuh terbentur tanah. Setelah sekian lama, akhirnya dia berbicara dengan suara rendah, jangan terlalu sombong. Ada banyak orang di luar sana yang menyukai Meng Chen, tapi aku belum terintimidasi. Lalu kenapa kalau ada lebih banyak pria? Pada akhirnya, mereka hanya akan ikut mengambil sabun bersamamu. Chen menyeringai, bayangkan, sekelompok pria mengambil sabun bersama bocah tampan dan lembut itu. Oh, pemandangan itu. Hehe. Pasti sangat gila. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Wajah Wu memerah. Dia cepat-cepat berbalik dan pergi. Dia adalah anak laki-laki yang murni, polos, dan baik. Jika dia terus berbicara dengan Chen, dia pasti akan terpengaruh secara negatif. Setelah itu, Wu yang membayar tagihannya. Semua orang perlahan meninggalkan gedung. Mereka pergi dengan mobil masing-masing dan menuju ke pameran giok. Sebelum pergi, Wu sengaja meminta nomor telepon Chen. Meskipun mereka adalah saingan dalam hal percintaan, hal itu tidak menghalangi mereka untuk menjadi teman baik. Namun, saat ia melangkah keluar pintu, Chen menusuk jantung Wu. Dia memperhatikan Chen masuk ke dalam Bugatti Veyron dengan acuh tak acuh, padahal dia tahu yang sebenarnya, dan ingin bersembunyi di kamar mandi pria untuk menangis sejadi-jadinya. Pameran giok diadakan di jantung pusat konvensi. Pameran itu sangat besar. Saat mereka tiba, tempat itu sudah dipenuhi orang. Seperti yang Anda lihat, pasar giok sedang sangat ramai saat ini. Tuan Wu. Sungguh kebetulan, kata seseorang dari kejauhan dengan suara yang sengaja dibuat keras. Itu adalah Wen Feng dan kelompok Myrmidonnya. Mereka didekati dengan tatapan angkuh. Apa kabar, Tuan Wen? Tanya Wu dengan sopan. Wen Feng tiba-tiba membentak, bajingan. Kenapa keparat ini ada di sini? Aku juga ingin tahu, kenapa kau lagi, dasar brengsek, balas Chen sambil memutar matanya. Saat mereka sedang berdebat, orang-orang di sekitar mereka diam-diam mempertimbangkan pihak mana yang akan mereka dukung. Tuan Wen. Sudah lama kita tidak bertemu. Hu Lijing dan Ruguan berlari ke sisi Wen Feng, tersenyum penuh semangat. Tuan Wen, bolehkah kami berjalan-jalan di sekitar pameran bersama Anda? Mereka berdua telah menyinggung perasaan Chen. Karena itu berarti mereka tidak bisa bergaul dengan Wu, mereka memilih untuk mencari perlindungan kepada Wen Feng. Tentu saja. Wen tersenyum, ekspresi puas terpampang di wajahnya, siapa lagi yang ingin ikut denganku? Jangan ragu. Setelah pameran, aku akan mengajak kalian ke Heaven Club untuk bersenang-senang. Seketika itu juga, beberapa remaja kaya raya generasi kedua menghampiri Wen Feng dan bergabung dengannya. Oleh karena itu, sekarang yang tersisa di samping Wu hanyalah Chen, Lan, dan 5 orang lainnya. Maafkan aku, Wu. Karena perselisihan antara Wen Feng dan aku, kau kehilangan beberapa teman, kata Chen dengan suara rendah. Wu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, para pengkhianat itu tidak ada gunanya. Ayo pergi. Ayo masuk. Chen mengangguk. Sekali lagi, Wu berhasil membuatnya terkesan. Begitu mereka memasuki tempat tersebut, Lan mulai menjelaskan kepada Chen tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat berbisnis batu giok. Pasokan adalah hal pertama dan terpenting yang harus Anda pertimbangkan. Karena Anda tidak dapat menambang giok sendiri, pasokan yang stabil sangat penting. Lanjut Lan, jika Anda menemukan seorang ahli ukir yang handal, maka Anda dapat membeli giok kit serat bowler untuk mengolah giok Anda, tetapi karena Anda belum menemukan ahli ukir, Anda hanya perlu membeli barang-barang giok yang sudah jadi. Tidak. Aku tidak akan membeli keduanya. Chen menggelengkan kepalanya. Pandangannya tertuju pada sebuah stand tempat giok sedang diproses. C96 bahkan lebih menguntungkan daripada pengeboran minyak. Chen berjalan ke arah pameran dan menunjuk ke sebuah tas berisi pecahan giok lalu bertanya, "Bos, apakah Anda menjual pecahan-pecahan ini?" Akan selalu ada beberapa sisa-sisa yang tidak terpakai setelah giok mentah serat mangkuk diukir. Sisa-sisa batu ini tidak dapat diproses lagi. Tetapi membuangnya begitu saja akan sangat sia-sia, bagaimanapun juga, itu adalah batu giok. Jadi, ketika ada yang menawarkan untuk membelinya, itu adalah hal yang sangat baik. Ada 20 kilogram di dalam tas ini. Akan saya berikan kepada Anda seharga 200, kata bos dengan tergesa-gesa. Baiklah, saya akan mengambilnya. Chen bahkan tidak ragu-ragu.
Setelah membayar pria itu, dia berkata, saya akan meninggalkannya di sini bersama Anda. Saya akan datang mengambilnya sebelum saya pergi nanti. Tidak masalah sama sekali. Setelah menerima uang itu, bos tersenyum lebar. Xiao Bei, kenapa kau membeli barang-barang rongsokan ini? Barang-barang ini sama sekali tidak berguna, tanya Lan dengan bingung. Wu juga bingung, meskipun kamu punya banyak uang, seharusnya kamu tidak menghambur-hamburkannya seperti itu. Namun Chen hanya memberi mereka senyum licik, hehe, ini rahasia kecilku. Aku tidak bisa memberitahumu. Selain dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan api transmogrifikasi. Bagi kebanyakan orang, barang-barang rongsokan ini tidak berguna, tetapi dengan api transmogrifikasi, barang-barang ini dapat diubah menjadi harta karun. Dengan api transformasi, sekantong sampah seberat 20 kg ini dapat diubah menjadi 100 gelang giok. Sekalipun gelang-gelang itu dijual hanya dengan harga 1.000 yuan per buah, total pendapatannya tetap mencapai 100.000 yuan. 200 menjadi 100.000. Bahkan lebih menguntungkan daripada pengeboran minyak. Di dalam, Chen merasa gembira, dan berkata dengan bangga, selain tas ini, aku ingin membeli semua barang sisa lainnya yang ada di sini hari ini. Apakah kau sudah gila? Lan dan Wu tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka tidak mengerti apa yang sedang Chen coba lakukan. Hahaha. Bajingan ini benar-benar idiot. Wen Feng dan kelompok pengikutnya berjalan mendekat. Wen Feng mencibir, sisa-sisa ini jelas sampah. Dan kalian mau membeli semuanya. Apa kalian lupa membawa otak kalian? Hahaha. Tertawa lagi dan aku akan menghajarmu habis-habisan. Chen menatap Wen Feng dengan tajam, ekspresinya sedingin es. Puff. Wen Feng segera menutup mulutnya dan hampir menggigit lidahnya. Bro Bei tidak pernah gagal menepati ancamannya, Wen Feng ketakutan setengah mati. Chen memutar bola matanya ke arah Wen Feng dan hendak pergi ketika, kau tetap di tempatmu. Wen Feng memasang wajah berani dan berkata, bertarung bukanlah cara kita menguji kemampuan kita. Apakah kau berani memainkan permainan laki-laki sejati? Jika berkelahi bukanlah cara sebenarnya untuk menguji seorang pria sejati, lalu apa? Kau jelas-jelas seorang pengecut. Jangan beri aku alasan yang tidak masuk akal. Chen berkata dengan tidak sabar, aku masih harus membeli lebih banyak bahan bekas, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Kau. Wen Feng menggertakkan giginya dan berkata, jika kau bermain denganku, aku akan membeli semua barang rongsokan dan memberikannya padamu. Kurasa aku tidak bisa menolak tawaran ini. Silakan beli. Setelah kau membeli semuanya, aku akan bermain denganmu. Chen menyeringai. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan ini? Ini akan menghemat waktu berjalan kakinya. Kau, pergi dan beli sekarang. Lalu kirimkan ke. Wen Feng terdiam sejenak. Chen melanjutkan, kirimkan ke bekas toko perhiasan Dafeng. Saya akan mengatur agar orang-orang saya mengambilnya. Orang-orang Wen Feng segera mulai bekerja. Baiklah, katakan saja. Kamu ingin aku memainkan apa? Tanya Chen dengan santai. Bertaruh dengan batu, kata Wen Feng. Kau dan aku masing-masing akan membeli batu mentah senilai 30 juta. Setelah dipotong, kita akan membandingkan siapa yang memiliki nilai tertinggi. Yang kalah akan menyerahkan semua batunya kepada yang menang. Dan dia akan menerima 10 tamparan dari yang menang. Bertaruh batu. Chen tertawa, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menantangku berjudi batu? Wen Feng menunjuk keruguan yang berada di sebelahnya, dan berkata, lihat ini. Ini bos toko perhiasan mahkota. Dia membangun kekayaannya dari judi batu permata. Hari ini, kau harus mati. Hehe, pantas saja. Kau menggunakan jasa pihak ketiga. Baiklah, aku akan ikut bermain. Chen tertawa dingin. Xiao Bei. Lan dengan cepat menarik lengan baju Chen, dan berkata dengan cemas, apa kau tahu cara berjudi batu? Bagaimana kau bisa menyetujuinya? Aku tidak tahu cara berjudi dengan batu. Tapi keberuntunganku bagus. Bukankah berjudi sepenuhnya bergantung pada keberuntungan? Chen menyeringai, tampak sangat percaya diri. Jangan lupa bahwa dia adalah pria dengan tatapan emas bermata api. Bertaruh batu adalah jaminan kemenangan bagi Chen. Permainan judi batu itu berbeda. Kau tidak benar-benar membutuhkan keberuntungan. Ruguan adalah seorang profesional. Jika kau ingin mengalahkannya, kau membutuhkan keajaiban, kata Lan dengan gugup. Nyonya Lan. Bajingan itu sudah setuju. Dia tidak bisa mundur sekarang. Tidak ada gunanya mencoba membujuknya. Wen Feng segera menghentikan semua pikiran untuk mengubah pendiriannya. Ruguan menambahkan, pria sejati menepati janjinya.
Mengingkari janji setelah berjanji adalah tindakan seorang pengecut. Tapi, Lan masih punya banyak hal untuk dikatakan. Namun Chen Xiaobei menyela perkataannya, "Meng Chen, jangan khawatir. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa keajaiban itu." Lalu dia menoleh dan menatap Wen Feng dengan tajam. "Hei, bodoh, jadi di mana kita akan melakukan ini? Cepatlah, jangan buang-buang waktuku. Kau, itu tepat di depan. Ikuti aku." Wen Feng sangat marah. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Silakan saja bersikap sombong sekarang, nanti kalau kau kalah, kau akan lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran." Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di tempat perjudian batu. Di atas meja terdapat deretan batu besar dan kecil yang ditutupi stalaktit. Secara kasat mata, batu-batu ini tidak tampak berbeda dari batu biasa. Kita baru bisa tahu apakah ada giok di dalamnya setelah membelahnya. Itu adalah perjudian batu. Jika jenis giok terbaik ditemukan di dalamnya, Anda akan menjadi jutawan dalam semalam. Namun jika itu hanya batu giok biasa, maka Anda hanya bisa menutupi ibu kotanya saja. Namun jika tidak ada apapun di dalamnya, akan ada lubang besar di saku Anda. Pepatah, kemiskinan atau kekayaan dalam sekejap, berasal dari hal ini. Baik Wen Feng maupun Ruguan tidak membuang waktu dan langsung terjun ke dalam aksi. Ada aturan dalam perjudian batu yang menetapkan bahwa jika dua orang memilih batu yang sama, orang pertama yang memilihnya berhak membelinya. Di sisi lain, Chen Xiaobei tidak terburu-buru. Dia mengaktifkan mata api tatapan emasnya dan mulai memeriksa setiap potongan batu mentah. Dia ingin mengembangkan bisnis batu gioknya menjadi besar. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjual gelang berkualitas rendah. Barang-barang giok kelas atas membutuhkan persiapan. Hanya dengan begitu kualitas toko dapat meningkat. Dia masih memiliki dana senilai 15 juta yuan, dia harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakannya. Oh! Chen melihat sebuah batu sebesar semangka. Melalui tatapan emasnya yang berapi-api, Chen dapat melihat bahwa giok di dalamnya berwarna merah darah. Dan itu adalah warna merah darah terbaik. Itulah giok merah terbaik, setara dengan kaisar giok hijau. Berdasarkan ukurannya, menurut perkiraannya, nilai giok darah itu pasti lebih dari 1 miliar. Jika ia dapat menemukan ahli ukir giok yang handal, giok itu dapat diukir menjadi produk premium. Nilainya akan berlipat ganda. Masih ada lagi. Chen juga terkejut melihat bahwa pada giok darah ini, terdapat ki ungu yang mengelilingi giok darah tersebut. Putih, hijau, merah, perak, emas, dan ungu keemasan melambangkan kelangkaan suatu barang. Ki ungu keemasan adalah kelangkaan tertinggi. Dengan kata lain, sesuatu yang kuno tersembunyi di dalam giok darah ini. Akan jadi apa itu? Chen mengerutkan kening, berdiri di tanah, dan mengamati batu mentah itu dengan saksama. Tepat pada saat itu, esensi pedang kekacauan yang tersembunyi di telapak tangannya terpicu oleh giok darah. Tampaknya ia ingin menerkam giok darah itu. Esensi pedang kekacauan memakan darah untuk terus berkembang. Mungkinkah itu semacam darah kuno yang tersembunyi di dalam giok darah ini? Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Chen akhirnya mengambil keputusan. Namun, Wen Feng dan Ruguan mulai berjalan menuju batu mentah itu dan memperhatikannya dengan saksama. Mereka berbicara dengan pemilik kios dengan tujuan ingin mengetahui lebih banyak tentang batu mentah tersebut. Sial! Kedua jalan itu selangkah lebih maju dariku. Chen mulai merasa sangat gugup. Menurut aturan tersembunyi perjudian batu mentah, Chen tidak diperbolehkan membeli batu mentah kecuali Wen Feng dan Ruguan memutuskan untuk menyerah membeli batu mentah tersebut. Keduanya sangat bersemangat. Tampaknya mereka tidak berencana untuk menyerah membeli batu mentah itu. Tuan Feng, percayalah, harga batu mentah ini akan meroket dalam waktu singkat, kata Ruguan dengan percaya diri. Tapi, harga batu mentah ini mencapai 10 juta yuan. Wen Feng ragu-ragu. Ini bukan berarti dia tidak mampu membeli batu mentah. Dia berjanji kepada Chen bahwa setiap orang hanya boleh membeli batu mentah senilai 30 juta yuan. Namun, Ruguan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan Wen Feng agar membeli batu mentah tersebut. Tuan Feng, jangan ragu-ragu lagi. Harga batu mentah akan meningkat setidaknya 5 kali lipat setelah batu mentah itu dipotong. Anda harus percaya kepada saya. Baiklah. Aku percaya padamu. Wen Feng melambaikan tangan kepada pemilik warung setelah menyetujui permintaan Ruguan. Bos, saya ingin membeli batu mentah ini. Sial. Chen dipenuhi kesedihan setelah mendengar keputusan Wen Feng untuk membeli batu mentah itu. Tidak masalah baginya kehilangan batu giok mentah senilai 1 juta yuan. Lagi pula, dia juga tidak keberatan kalah taruhan. Tapi, batu mentah itu mengandung darah kuno yang sangat berharga. Dia mungkin tidak akan bisa mendapatkannya lagi di masa depan setelah kehilangan kesempatan emas ini. Darah.
Aku punya ide bagus. Tiba-tiba sebuah ide brilian terlintas di benak Chen. Dia berencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu mentah. Dia mendekati mereka, berpura-pura terkejut dan berkata, "Wow, batu mentah ini luar biasa. Tuan Wen, apakah Anda berencana membeli batu mentah ini? Anda benar-benar memiliki selera yang bagus." Wen Feng merasa bingung. Biasanya, Chen akan memanggilnya bajingan. Tapi, Chen baru saja memanggilnya Tuan Feng. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Chen bersikap serius dan berkata, "Aku di sini untuk mengucapkan selamat kepadamu. Aku akan kalah taruhan jika kau membeli batu mentah ini. Aku tidak mencoba menipumu. Belilah saja." Wen Feng mulai merasa gugup ketika mendengar komentar Chen. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Bos, mohon tunggu sebentar, saya ingin memikirkannya dulu." Ruguan berusaha sebaik mungkin untuk menasihati Wen Feng, "Tuan Feng, Anda tidak boleh terjebak dalam perangkapnya. Jika Anda memutuskan untuk tidak membeli batu mentah ini, dia akan langsung membelinya. Anda akan benar-benar menyesalinya nanti." Wen Feng berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, "Benar. Kau benar. Rasanya tidak pantas bajingan ini datang menyapaku. Tipuan. Ini pasti tipuan. Bos, ambil kartu namaku. Aku yang pertama mengincar batu mentah ini. Aku akan memilikinya. Selera yang begitu luar biasa. Batu mentah ini adalah permata tersembunyi. Saya jamin Anda akan memenangkan taruhan." Bos itu dengan antusias membawakan mesin kartu kredit. Setelah Wen Feng selesai membayar dengan kartu kreditnya, dia mulai tertawa sombong dan berkata, "Bajingan. Trikmu tidak akan berhasil padaku. Kau akan kalah taruhan ini. Telapak tanganku sangat ingin menamparkan wajahmu. Aku tak sabar untuk membuatmu merasakan kekuatan telapak tanganku." Wahaha. Hah. Tuan Feng, Anda sangat pintar. Tidak mungkin aku bisa menipu Anda. Chen memasang wajah pura-pura kecewa dan berkata dengan nada memelas, "Anda telah membeli bayi berharga ini. Bolehkah saya menyentuhnya?" "Kamu mau menyentuhnya?" "Hehe. Tentu." Wen Feng tertawa gembira dan berkata, "Aku akan mengasihanimu, karena kau akan kalah taruhan ini. Kau boleh menyentuh batu mentah yang berharga ini." Sebuah pikiran jahat terlintas di benak Chen saat ia berjalan menuju batu mentah itu. Ia telah menyiapkan esensi pedang kekacauan di telapak tangannya. Esensi pedang kekacauan akan mulai menyerap darah kuno yang tersembunyi di dalam pedang itu ketika telapak tangan Chen menyentuh batu mentah tersebut. Tak lama kemudian, ki ungu emas yang tersimpan di dalam batu mentah itu menghilang. Ki itu berpindah ke esensi pedang kekacauan. Chen sangat senang ketika ia mendapatkan kembali esensi pedang kekacauan. Pada saat yang sama, Chen juga senang dengan fenomena lain yang terjadi di dalam batu mentah itu. Darah kuno berfungsi sebagai esensi batu mentah tersebut. Kilau giok darah itu benar-benar hilang. Warnanya menjadi gelap dan kosong. Selain itu, retakan mulai muncul di dalam batu mentah itu. Batu itu kini benar-benar hancur. Dengan kata lain, batu mentah yang baru saja dibeli Wen Feng kini sama sekali tidak berguna. Dia pasti akan menangis putus asa ketika memotong batu mentah itu nanti. "Aku sudah muak. Bajingan, bersiaplah kalah taruhan nanti. Akan kuberikan kau tamparan keras dari telapak tanganku." Chen menyeringai, berbalik, dan berjalan menjauh dari mereka. "Dasar brengsek. Kau tidak berhak bersikap sombong. Aku punya batu mentah super langka ini. Mustahil kau bisa memenangkan taruhan ini." Wen Feng memarahi dengan keras. "Tuan Feng, tenanglah. Izinkan saya membantu Anda menemukan lebih banyak permata tersembunyi. Saya akan memastikan kita menghajar anak itu sampai babak belur," kata Ruguan dengan patuh. "Baiklah. Ayo pergi." Wen Feng mengangguk. Setelah itu, Wen Feng dan Ruguan menghabiskan 20 juta lagi untuk membeli 7 batu mentah. Secara total, mereka telah menghabiskan 30 juta untuk membeli batu mentah yang tepat. Di sisi lain, Chen hanya memiliki 15 juta. Karena itu, dia hanya membeli 4 batu mentah. "Bajingan. Kita sudah sepakat soal aturannya tadi. Kau tidak membawa cukup uang. Jadi, kau tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri." Senyum langsung menghiasi wajah Wen Feng. Dia melihat kemenangan menantinya. "Hehe. Keempat batu mentah ini lebih dari cukup untuk memenangkan taruhan ini." Chen mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Lan dan Wu merasa sangat khawatir padanya. Keduanya menawarkan untuk meminjamkan uang kepada Chen, tetapi tawaran mereka ditolak oleh Chen. Bagi mereka, Chen pasti akan kalah taruhan, karena dia hanya membeli 4 batu. Hampir mustahil baginya untuk menang. Taruhan akan segera dimulai. Taruhan akan segera dimulai. Ayo saksikan.
Pemilik kios sedang menyiapkan mesin pemotong sambil berteriak kepada kerumunan. Orang-orang mulai berkumpul dan tempat itu langsung penuh dalam sekejap. Ketika mesin pemotong mendarat di atas batu mentah, hasil taruhan abad ini akan segera terungkap. Semua orang sangat gembira dan menjulurkan leher mereka ke depan untuk melihat hasilnya. C98 sungguh keberuntungan yang luar biasa. Mari kita mulai taruhan batunya. Semua orang di sekitar mereka menahan napas dan memperhatikan dengan saksama perubahan pada batu mentah itu. Wen Feng dan Ruguan membuka mata lebar-lebar. Pada saat yang sama, Lan Mengchen dan Wu Junfan juga mengepalkan tinju mereka. Chen adalah satu-satunya yang lebih tenang daripada yang lain. Mata api tatapan emasnya memungkinkannya untuk melihat menembus segalanya. Dengan kata lain, dia tahu apa yang ada di dalam batu-batu itu. 7 batu mentah milik Wen Feng akan dipotong terlebih dahulu. Kerumunan orang bersorak untuknya ketika mereka melihat hasilnya tepat di depan mata mereka. Warnanya hijau. Harganya akan naik. Kenaikan besar. Ya Tuhan. Kenaikan besar lagi. Di antara 7 batu mentah itu, 3 di antaranya memiliki nilai moneter yang sangat besar. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. Lagi pula, 2 batu mentah lainnya harganya sama dengan harga pembelian. Dengan kata lain, dia tidak untung atau rugi. Hanya ada 2 batu mentah yang nilainya lebih rendah dari harga pembelian. Biasanya, orang selalu kalah ketika mereka memutuskan untuk bertaruh batu. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. Semua orang di sekitar mereka sangat terkesan. Lan dan Wu merasa khawatir terhadap Chen. Haha. Tuan Feng, keberuntungan Anda sedang bagus sekali hari ini. Ketujuh giok ini diperkirakan bernilai 70 juta. Selain itu, kita masih punya 1 batu mentah epik lagi. Mustahil kita kalah dalam taruhan ini. Ruguan terus menjilati sepatu Wen Feng tanpa henti. Wen Feng juga sangat gembira. Dia berkata dengan gembira, alasan aku memenangkan taruhan ini adalah karena kamu, Ruguan. Aku akan menjual semua giok ini nanti. Aku akan membagi setengah dari keuntungannya untukmu. Ruguan sangat terkejut ketika mendengar keputusan Wen Feng. Giok senilai 70 juta, setelah dikurangi biaya 20 juta, menyisakan keuntungan bersih 50 juta. Dengan kata lain, Wen Feng akan memberikan 25 juta kepadanya. Meskipun kekayaan bersih Ruguan sekitar 300 juta, 25 juta jelas bukan jumlah uang yang kecil baginya. Ruguan tenggelam dalam kebahagiaan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk terus menjilat sepatu Wen Feng. Guru Feng, Anda terlalu murah hati. Saya sangat terkesan dengan Anda. Rasa hormat saya kepada Anda seperti volume air di lautan. Sangat besar dan tidak akan pernah berhenti. Anda adalah idola saya. Mendengar semua pujian itu, Wen Feng juga merasa sangat bahagia. Di sisi lain, Wu memasang wajah masam dan berkata, kita sudah tamat. Batu giok mereka bernilai sekitar 70 juta. Tidak mungkin Bro Bei bisa menang. Lan cemberut dan menyalahkan Chen bodoh. Sudah ku bilang jangan bertaruh batu dengan Wen Feng tadi, tapi kau menolak mendengarkanku. Kalau nanti kau kalah dari Wen Feng, kau akan bangkrut. Hai. Kalau aku jadi keledai malang, aku harus memeluk kakimu memohon agar kau tetap menjadikanku mainanmu. Hehehe. Chen tertawa jahat. Berhenti menggodaku. Ini bukan waktunya bercanda. Lan menatap Chen, wajahnya memerah. Wajah cantiknya sedikit memerah. Berpelukan kaki. Mainan anak laki-laki. Chen semakin nakal. Di mata orang lain, Chen dan Lan seperti pasangan yang tak henti-hentinya saling menggoda. Wu menangis dalam hati saat melihat pemandangan ini. Dasar brengsek. Batu mentah terakhirku akan menjadi sebuah penemuan epik. Kau bisa membelah batu mentahmu dulu. Wen Feng berjalan mendekat ke arah Chen dan berkata dengan arogan. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginanmu karena kau bersikeras. Chen mengangkat bahu dan menyeringai jahat. Kemudian Chen mengirimkan batunya untuk dibelah. Masih terus meningkat pesat. Ya Tuhan. 4 kali kenaikan besar berturut-turut. Kerumunan menjadi histeris ketika hasilnya diumumkan. Teriakan mereka 10 kali lebih gila daripada saat terungkapnya batu mentah Wen Feng. Ya Tuhan. Apa aku bermimpi? 4 kenaikan besar berturut-turut. Peluang mendapatkan 4 kenaikan besar lebih rendah daripada memenangkan tiket lotre. Bentuk mulut kecil Lan berubah ketika dia menyaksikan keberuntungan Chen. Dia menatap Chen dan terdiam beberapa saat. Haha. Tadi sudah kubilang aku punya keberuntungan yang luar biasa. Nah, sekarang kau percaya padaku. Chen sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menggunakan jarinya untuk menyentuh hidung Lan yang mancung. Sekarang aku percaya padamu. Lan mengerutkan bibirnya. Ada rasa linglung dan kagum di matanya yang besar dan indah. Dia terlihat sangat menggemaskan.
Bagaimana ini mungkin? Aku sudah bertaruh batu berkali-kali dalam hidupku dan belum pernah melihat yang seperti ini. Keberuntungan anak itu sungguh luar biasa. Ruguan benar-benar terkejut dan mulai meragukan hidupnya sendiri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Berapa nilai gioknya? Wen Feng benar-benar gugup. Dia jelas tidak ingin kalah dalam taruhan batu ini. Menurut aturan yang telah ditetapkan untuk taruhan ini sebelumnya, yang kalah harus memberikan semua gioknya kepada yang menang. Dan, yang menang berhak menamparkan yang kalah sebanyak 10 kali. Bro Bei memiliki kekuatan yang luar biasa. Biasanya, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada targetnya. Tidak peduli apakah targetnya anak-anak, wanita, atau pria. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menamparkan orang tersebut. Wen Feng telah merasakan tamparan Chen lebih dari sekali. Inilah sebabnya dia mengembangkan fobia terhadap tamparan Chen. Jika dia menerima 10 tamparan berturut-turut dari Chen, itu bisa mengancam nyawanya. Jangan khawatir, Tuan Feng. Ruguan menenangkan diri dan berkata, nilai keempat giok itu sekitar 80 juta. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki batu mentah yang sangat besar. Dia akan hancur berkeping-keping saat batu ini dipotong. Benar sekali. Aku hampir lupa kita membawa batu mentah yang luar biasa ini. Cepat. Belah batunya, perintah Wen Feng. Para staf kemudian mulai memindahkan batu mentah senilai 10 juta yuan untuk dipotong. Haha, bajingan. Menyerah sekarang. Wen Feng menggosok kedua telapak tangannya dan berjalan menuju Chen. Kenapa aku harus menyerah? Tak seorang pun akan tahu hasilnya sebelum batu itu dibelah. Chen tertawa jahat. Dia tahu hasilnya sejak awal. Tapi, dia bertindak seperti amatir yang tidak tahu apa-apa tentang taruhan batu. Ruguan pun mendekati Chen. Dia tertawa dingin, menyerah saja. Akulah yang memilih batu mentah ini. Nilai batu mentah ini akan naik setidaknya 5 kali lipat. Kau pasti akan kalah dalam taruhan ini. Tidak ada bukti. Bagaimana kau bisa tahu itu akan naik setidaknya 5 kali lipat? Apa kau punya penglihatan sinar X? Tanya Chen dengan nakal. Tidak, aku tidak tahu. Tapi, kamu juga tidak. Meskipun begitu, aku punya pengalaman lebih dari 10 tahun dalam taruhan batu. Taruhan batu itu soal keterampilan, bukan keberuntungan. Kamu pasti sedang bermimpi jika berpikir bisa memenangkan taruhan ini hanya dengan keberuntungan. Hahaha. Ruguan mulai tertawa angkuh. Chen memasang wajah datar dan berpikir, kau pikir aku akan mengakui bahwa aku memang memiliki sepasang mata tembus pandang? Bodoh. Dibandingkan dengan mata api tatapan emas, semua pengalaman taruhan batumu bisa dibuang ke tempat sampah. Mustahil bagi Wen Feng untuk mengetahui pikiran batin Chen. Wen Feng sangat gembira setelah mendengarkan kata-kata Ruguan. Dia menggosok telapak tangannya ke kepalan tangannya dengan penuh semangat dan berkata, bajingan. Aku sudah terlalu sering ditampar olehmu. Sekarang saatnya aku membalas dendam. Aku akan mengganti nama belakangku jika aku gagal menamparkan wajahmu hari ini. Chen memutar bola matanya ke arah Wen Feng dan mulai tertawa dingin dalam hatinya. Kau akan segera tahu siapa yang akan menamparkan siapa hari ini. Buka, buka. Warnanya merah darah. Ini giok darah kualitas terbaik, teriak sang pemotong giok. Wen Feng dan Ruguan juga memasang wajah bahagia. Namun, keduanya terkejut di detik berikutnya. Pakar itu berkata dengan heran, ini. Bagaimana mungkin giok darah ini hancur berkeping-keping? Ini tidak berbeda dengan potongan giok rapuh yang tidak berguna itu. Iklan gratis C99. Pecahan giok. Wen Feng dan Ruguan hampir pingsan ketika mendengar bahwa batu mentah yang mereka beli ternyata sampah yang tidak berguna. Mereka baru saja menghabiskan 10 juta untuk membeli batu mentah itu. Bahkan, mereka sebenarnya berharap bisa menggunakan batu mentah itu untuk menghancurkan Chen. Perhatikan baik-baik. Ini bukan barang rongsokan, teriak Wen Feng dengan marah. Serak. Semua pecahan kecil giok darah berhamburan keluar dari batu, seperti beras yang tumpah dari wadah beras yang pecah. Sebagian besar pecahan terlalu kecil untuk diolah menjadi produk giok yang layak. Di sisi lain, potongan yang lebih besar dipenuhi retakan. Semua orang di sekitar mereka tahu bahwa ini hanyalah tumpukan sampah tak berharga. Bahkan giok darah pun telah kehilangan semua nilainya. Hasil dari taruhan batu itu sekarang sudah sangat jelas. Bodoh. Ada kata-kata terakhir. Chen menyeringai dan menatap Wen Feng dengan mengejek. Wajah Wen Feng memucat. Dia tidak tahu bagaimana giok darah di dalam batu mentah itu bisa berubah menjadi kepingan-kepingan yang hancur. Wen Feng. Kau kalah taruhan, tepati janjimu. Aku ingat seseorang pernah berkata bahwa seorang pria sejati tidak boleh mengingkari janjinya. Mengingkari janji adalah tindakan pengecut. Lan memasang wajah dingin dan berkata dengan tegas.
Wen Feng tidak akan bisa mengingkari janjinya karena Lan telah berbicara kepadanya di depan semua orang. Tentu saja, aku akan menepati janjiku. Haha, kalau begitu izinkan saya membantu Anda membereskan sisa-sisa itu. Chen menyeringai dan mulai berteriak keras, giok segar. Ada yang berminat? Sebutkan harganya dan saya akan menjualnya kepada penawar tertinggi. Orang-orang di sekitar mereka mulai sangat antusias ketika mendengar Chen berencana menjual giok segar yang baru saja diperolehnya. Sebagian besar orang di pameran ini adalah pecinta giok. Ada sejumlah orang kaya raya yang menunggu untuk membeli giok berkualitas baik juga. Ada sebuah pepatah, emas bisa diberi harga, tetapi giok tidak. Batu giok berkualitas tinggi lebih langka daripada emas manapun di dunia ini. Begitu orang-orang kaya raya itu mengincar sepotong giok berkualitas bagus, mereka pasti akan membelinya, berapapun harganya. Faktanya, giok yang baru saja diperoleh Chen adalah giok berkualitas tinggi. Orang-orang di sekitarnya mulai menawar giok tersebut. Dan begitulah, harganya terus naik. Itu seperti lelang mini. Pada saat yang sama, Chen mengambil beberapa foto giok dan orang-orang di sekitarnya. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengiklankan bisnisnya yang akan datang. Kemudian ia memposting semua foto tersebut di Weibo. Banyak orang yang menyukai, mengomentari, dan membagikan foto-fotonya. Inilah kekuatan menjadi sensasi internet. Semua giok terjual habis dengan sangat cepat. Giok yang Chen dapatkan dari Wen Feng saja diperkirakan harganya mencapai 70 juta yuan. Setelah beberapa penawaran, harganya dinaikkan menjadi 100 juta. Semua uang ditransfer ke rekening Chen melalui internet banking. Rekening banknya yang hampir kosong kembali terisi. Dia belum menjual keempat keping giok yang dibelinya dengan uangnya sendiri. Dia akan menggunakan api transmutasi untuk mengubahnya menjadi beberapa keping giok yang indah. Kemudian dia akan memajangnya di tokonya sebagai pajangan untuk menarik lebih banyak pelanggan potensial. Di sisi lain, pecahan giok darah yang hancur dikemas oleh Chen ke dalam tas. Dia tidak meninggalkan satupun pecahan di lantai. Dengan bantuan api transformasi, pecahan giok darah yang hancur ini akan diubah menjadi karya seni indah yang akan menjadi daya tarik utama toko. Kemampuan api yang mengubah sampah tak berguna menjadi sesuatu yang berharga akan menjadi tambang emas Chen. Menyaksikan kejayaan Chen, Wen Feng merasa sakit hati. 100 juta yuan itu seharusnya menjadi miliknya, bukan milik Chen. Sayangnya, jumlah uang itu telah masuk ke rekening bank Chen. Tuan Feng, tetap tenang dan jangan marah. Kita kalah hari ini, tetapi kita pasti bisa merebut kembali semuanya lain kali. Ruguan mencoba menghibur Wen Feng. Sialan kau. Apa kau tahu penderitaanku? Wen Feng berteriak dan menamparkan wajah Ruguan, sudah kubilang tadi aku mau menyerah membeli batu mentah itu. Kenapa kau malah membujukku untuk membelinya? Aku kalah taruhan, dan itu semua karena kau. Dasar idiot. Akan kutampar kau habis-habisan. Pak. Wen Feng melampiaskan seluruh amarahnya dengan menamparkan wajah Ruguan. Setelah beberapa tamparan berturut-turut, wajah Ruguan bengkak seperti kepala babi. Wen Feng menoleh secara refleks dan sebuah tamparan yang familiar mendarat di wajahnya tanpa peringatan. Kekuatan dan daya tamparan yang familiar ini jelas milik tamparan Chen yang terkenal. Hanya mereka yang pernah merasakan tamparannya yang tahu betapa menyakitkannya. Wen Feng mengerang dan berputar di tempatnya berdiri. Pak. Chen tidak menunggu sampai Wen Feng jatuh ke tanah. Dia terus menamparnya tanpa henti. Wen Feng seperti gasing yang tak terkendali. 10 tamparan. Tidak lebih dan tidak kurang. Wen Feng memegang wajahnya yang bengkak sambil menangis tersedu-sedu. Dia merasa tersinggung dan dihina. Orang-orang mulai meneriaki Chen ketika melihatnya pergi. Anak muda, sebaiknya kau jual keempat keping giok itu. Kami semua sedang menunggu. Saya tidak berencana menjual keempat keping giok ini sekarang. Chen tersenyum dan berkata dengan lantang, jika Anda tertarik membeli barang-barang giok ini, datanglah ke toko perhiasan Beicheng saya dalam waktu 1 minggu. Anda bisa membeli giok sebanyak yang Anda inginkan. Selain itu, saya akan menjual banyak karya seni yang terbuat dari giok. Kalian akan bersenang-senang berbelanja di toko saya. Toko perhiasan Beicheng. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah itu toko perhiasan yang baru dibuka? Di mana alamatnya? Ada karya seni rupa yang terbuat dari giok untuk dijual. Saya pasti akan mengunjungi toko Anda. Beritahu saya alamatnya sekarang juga. Orang-orang menjadi sangat antusias. Mereka semua ingin mengetahui alamat toko perhiasan Chen. Chen tertawa gembira dan berkata, itu toko perhiasan baruku. Alamatnya di tempat toko perhiasan Dafeng dulu. Aku akan mengadakan upacara pembukaan resmi tokoku dalam waktu 1 minggu.
Gunakan namaku, dan kamu akan mendapatkan diskon 20% saat membeli giok di tokoku. Bagus. Itu hebat. Kami pasti akan berkunjung ke toko Anda. Ingat, sebutkan nama saya saat Anda melakukan pembayaran. Anda bisa mendapatkan diskon 20%. Baiklah. Kalian bisa mengharapkan kami berada di sana. Setelah euforia mereda, orang-orang mulai bubar. Para pencinta giok itu telah mengingat semua detail yang diceritakan Chen kepada mereka. Haha. Aku mengiklankan produkku sambil menjualnya. Aku memang pintar sekali. Chen tertawa gembira. Tiba-tiba, seseorang mencubit lengannya dengan lembut. Bodoh. Kenapa kau menamai toko perhiasanmu Bei Chen? Kau tidak meminta izin dariku. Dan, kau hanya menamainya sesuka hatimu, Lan cemberut main-main. Haha. Aku melihat langit tadi malam, dan terlintas di benakku bahwa nama Bei Chen akan membawa keberuntungan bagi toko baru ini. Aku bahkan tidak sempat meminta persetujuanmu, kata Chen sambil tersenyum. Bei Chen, apakah nama ini benar-benar akan membawa keberuntungan bagi toko perhiasan? Tanya Lan ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa Chen bukanlah manusia biasa. Tentu saja. Dua kata ini, Bei dan Chen, memang ditakdirkan untuk bersama. Ketika mereka bersama, keberuntungan dan kemakmuran akan datang, kata Chen dengan wajah datar. Aku bahkan tidak berpacaran denganmu. Wajah Lan memerah. Kemudian dia berjalan mendekat ke Chen dan berkata, jangan bercanda seperti ini jika kau tidak ingin dibunuh oleh ayahku. Chen mengerutkan kening. Dia berjalan mendekat ke Lan dan berkata, aku sama sekali tidak takut. Aku akan membawamu bersamaku sebelum dia bisa membunuhku. Kita lihat siapa yang lebih cepat. C100 di sini. Ambil amplop merah besar ini. Jangan genit. Lan mencubit lengan Chen dengan ringan. Lebih baik kau berhenti genit, atau aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku sudah berjanji pada ayah bahwa kita hanya akan berteman. Tidak lebih dari itu. Serius. Baiklah, aku akan berhenti. Aku tidak ingin membuatmu kesulitan. Tapi, kamu harus lebih sering datang menemuiku, oke? Jawab Chen sambil mengedipkan mata. Sejak kapan ini disebut negosiasi? Jangan membuatku mengulanginya lagi. Lan sedikit tersipu saat dia berpaling. Melihat percakapan riang mereka, Wu merasakan iri dan kesedihan menusuk hatinya. Setelah mengantarnya ke kampus, Chen bergegas ke toko perhiasan. Begitu ia tiba di pintu masuk toko, Jing Fei keluar untuk menyambutnya. Bro, pesanan serpihan giokmu sudah kami terima malam ini. Tapi, kenapa kau pesan banyak sekali? Itu tidak berharga. Dan kita kehabisan tempat di toko. Jing Fei bingung. Seluruh toko dipenuhi dengan kantong-kantong besar dan kecil berisi serpihan dan potongan giok. Semuanya dikirim oleh anak buah Wen Feng. Apa yang kau ketahui tentang rencanaku? Ini bukan potongan-potongan kecil, ini semua tumpukan uang. Chen tersenyum sambil mengeluarkan segenggam pecahan giok dari tas terdekat. POOF. Hanya dengan satu pikiran, nyala api kecil menyala di telapak tangannya dan langsung menyelimuti giok di tangannya. Itu adalah api transmutasi yang ia terima dari Chang'e. Seolah-olah serpihan logam di atas api panas, serpihan giok itu menjadi merah menyala dan mulai meleleh. Chen kemudian membayangkan dalam pikirannya bagaimana ia ingin giok itu menjadi seperti apa, dan giok cair yang merah menyala itu mulai bergerak. Dan hanya dalam beberapa menit, sebuah gelang giok yang indah tercipta begitu saja. Apa-apaan ini? Melelehkan pecahan giok dan mengubahnya menjadi gelang. Itu bahkan tidak masuk akal. Sihir macam apa ini? Giok tidak bisa dilelehkan dan dibentuk seperti emas. Bro, kau seorang alkemis atau semacamnya. Jing Fei takjub dengan kemampuan Chen. Ia kemudian terdiam saat tiba-tiba teringat betapa banyaknya kantong berisi pecahan giok di toko saat ini. Matanya hampir keluar dari rongganya karena kesadaran yang tiba-tiba itu. Pecahan dan serpihan giok yang dulunya tidak berharga ini, seperti yang Chen sebutkan, adalah tumpukan uang. Ahli alkimia, omong kosong. Chen tertawa. Hei, karena kau tahu sedikit banyak tentang bisnis ini, beri aku perkiraan kasar. Menurutmu berapa nilai barang-barang ini? Dia menunjuk ke kantong-kantong sisa bahan dan bertanya. Sebagai mantan bandit terkenal, Jing Fei sangat mengetahui nilai pasar perhiasan seperti ini. Dia mengambil gelang yang baru saja dibuat Chen dan memeriksanya. Yah, bahan yang digunakan tidak terlalu mewah, tapi menurutku ini 5 hingga 6 ribu, dengan mudah. Apa? Serius? Lihat semua karung berisi barang rongsokan ini. Jika aku mengubah semuanya menjadi barang seperti ini, itu sudah bernilai beberapa miliar yuan. Mata Chen berbinar-binar membayangkan uang dolar. Benar. Jing Fei mengangguk. Tapi,
Jika kau membuatnya satu persatu, akan butuh waktu lama untuk menyelesaikan semuanya menjadi perhiasan. Chen mengerutkan kening begitu mendengar itu. Jing Fei benar. Mengubah semua barang rongsokan ini menjadi perhiasan mungkin sangat menguntungkan, tetapi juga akan menghabiskan banyak waktunya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Sepertinya aku hanya bisa membuatnya satu persatu. Untuk sekarang, setidaknya aku harus menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk pembukaan minggu depan. Chen menghela napas. Sepertinya aku akan terjebak di sini tanpa melakukan apapun selain membuat perhiasan selama beberapa hari ke depan. Mungkin aku bahkan harus menunda latihan. Ding! Tepat pada saat itu, dia menerima sebuah pesan. Neza kecil. Hai, Dewa Chen, bolehkah aku berbicara denganmu? 3 emoji bertingkah imut. Kenapa si kecil imut ini mencariku? Pikir Chen sambil tersenyum. Dia memperhatikan bahwa setiap kali dia mulai mengobrol dengan grup, Neza kecil akan menjadi orang pertama yang menanggapi dengan mengatakan, wow. Ya Tuhan, Chen sedang online. Dia seperti si kecil imut yang terus mengikutinya kemana-mana. Namun, Chen tidak menganggapnya menyebalkan, melainkan imut. Chen, ada yang bisa saya bantu? Pangeran ketiga tersenyum. Neza kecil. Sebenarnya, ibu selalu mengambil amplop merah di sini, tapi belum pernah memberikannya sebelumnya. Anggota kelompok lainnya tidak senang dengan itu. Jadi mereka menyuruhku meminta beberapa amplop merah dari ibu. Emoji canggung. Chen. Apakah mereka tidak senang denganku? Kalau begitu, kenapa tidak ada yang memberitahuku tentang hal itu? 3 emoji penasaran. Neza. Itu karena sang perdana adalah sifumu, dan tidak ada yang berani menyinggungnya. Tapi sebenarnya, semua orang diam-diam memanggil. Memanggilmu Dewa Pelit. Chen hampir muntah darah saat membaca itu, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya mengambil dan tidak memberi kepada kelompok itu sejak hari pertama dia bergabung. Dan meskipun dia seorang pelit, perilaku egois seperti ini tidak dapat diterima. Bahkan menurut standarnya sendiri. Chen, kalian salah paham. Bukannya aku tidak berencana membalas budi, aku hanya sibuk dan lupa. Tunggu sebentar, aku akan menyiapkan sesuatu dan kemudian aku akan segera mengirimkan amplop merah di grup ini. Neza, benarkah? Bagus sekali. Aku akan segera memberitahu semua orang. Kami akan menunggu amplop merahmu dengan penuh harap. 3 emoji bertingkah imut. Chen menyimpan ponselnya dan bergegas keluar dari toko. Karena toko itu terletak di jantung kota, ada beberapa supermarket besar di dekatnya. Chen langsung menuju supermarket terdekat. Dewa-dewa imut dan konyol ini berani menyebutku pelit. Akan kutunjukkan pada mereka. Aku akan mengirimkan mereka hadiah yang sangat besar. Hadiahnya akan sangat besar, cukup untuk hampir semua orang, kalau tidak semua orang. Memasuki supermarket, Chen berjalan menyusuri lorong demi lorong sambil berpikir dalam hati. Apa yang harus kubeli untuk mereka? Tidak, bukan stik pedas kali ini. Sayuran dan buah-buahan juga tidak cocok. Aku juga harus mempertimbangkan posisi Neza sebagai pembawa pesan. Setelah melihat-lihat sebentar, Chen melihat sesuatu dari sudut matanya dan tersenyum. Ini dia. Permisi, saya butuh bantuan. Dia melambaikan tangan kepada seorang asisten toko di dekatnya. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Tanya asisten toko itu dengan sopan sambil bergegas menghampirinya. Chen mengangguk padanya. Saya ingin membeli semua kemasan susu tinggi kalsium WHHAD yang Anda punya. Semua yang ada di rak dan yang masih tersedia, katanya sambil menyeringai licik. Semuanya. Asisten toko itu terkejut mendengar ucapan Chen, tetapi kemudian dengan cepat memperbaiki senyumnya dan melanjutkan, Anda pasti membelinya untuk tempat penitipan anak. Silakan lihat-lihat, sementara saya memproses pembelian Anda, Tuan. Tempat penitipan anak. Chen hampir meludahi wajah asisten itu. Para anggota grup amplop merah itu dewa, hantu, atau iblis. Menyebut itu tempat penitipan anak. Chen bertanya-tanya ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan jika mereka mengetahui hal ini. Karena jumlah pembelian yang besar, lebih dari 300 karton, Chen mengatur agar supermarket mengirimkan barang-barang tersebut ke toko menggunakan truk mereka serta beberapa pekerja untuk membantu pengangkutan. Bro, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Jing Fei bingung. Toko perhiasan yang besar itu sudah penuh sesak dengan sisa-sisa giok dan mereka hampir tidak punya cukup ruang untuk bergerak. Sekarang susu ditumpuk begitu tinggi, sampai-sampai mencapai langit-langit. Ini hadiah. Chen hanya memberikan jawaban setengah hati. Dia tidak mungkin menjelaskan untuk siapa susu itu.
Tetapi begitu staf supermarket pergi, dia mentransfer semua kotak susu Wahaha ke ponselnya dan mengirimkannya satu persatu dalam gelombang besar amplop merah yang membanjiri grup. Ding, ding, ding. Dalam beberapa saat, ponselnya dipenuhi notifikasi saat semua anggota grup berusaha merebut sebanyak mungkin amplop merah miliknya. Chen telah membeli sekitar 30.000 kotak susu tinggi kalsium Wahaha AD, tetapi semuanya habis hanya dalam hitungan detik. Orang-orang ini, jari-jari mereka terlalu cepat. Pantas saja aku selalu gagal meraih apapun setiap kali mencoba. Chen menghela napas. Kemudian, anggota kelompok mulai bereaksi terhadap amplop merah tersebut. Zhu Baji. Bro, apa ini? Kenapa aku belum pernah melihat ini sebelumnya? Raja Kera. Ini minuman, bodoh. Tusukkan tongkat panjang berongga dengan ujung runcing itu, lalu hisap dengan mulutmu, emoji cowok keren Chen, apakah aku benar? Chen. Ya Wukong, kau sangat pintar. Sekarang semuanya, coba ini. Ini adalah makanan khas daerah asalku. Rasanya manis dan asam, sangat bergizi, dan enak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.